سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد في الأرواح وصل وسلم على جسده في الأجساد وصل وسلم على خفه في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أوصل اللهم ثواب ما قال من القرآن الكريم ومن الخيرات وغيرها إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى الصحابة والقرابة والتابعين ثم إلى أرواح جميع أهل بيت صلى الله عليه وسلم وصحبه ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا وللمعلمين بجميع الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح حنيف علي بن إدريس الحبسي وحنيف علي بن حسن الحبسي وشيبة نور بنت إدريس الحبسي وحبيب إبراهيم بن زين الحبسي الكاب وحبيب
Taisar bin Ibrahim Al-Kab, summa ila ruhi Habib Hud bin Abdullah Al-Kab, wa Habib Hamid bin Abbas Bahasim, wa Syarifah Fadlun binti Hashim Bahasim, wa Syarifah Bainah binti Abbas Bahasim, wa Habib Abdullah bin Salim Al-Muhdar, wa Habib Muhammad Syahab, wa Syarifah Aminah Syahab, wa Habib Syahabuddin Syahab, wa Habib Ali Syahab, wa Haji Halim, wa Haji Halim, wa Haja Asmah, wa Haji Anwar bin Herman bin Saleh, wa Abdul Aziz bin Haji Masdar, wa Baidan bin Sinta, wa Syekh Abdul Qadir Jalan, wa Syekh Ibnu Athaillah, wa Syekh As-Sajili, Syekhul Fatihah. Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah adraju li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kita mendapatkan ampunan dari Allah, kasih sayang daripada Allah, dan tegak lurus istiqomah kita dalam kereta baginda Rasulullah SAW menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ridho dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, matlubul arifin, tujuan orang-orang arifin, artinya tujuan para aulia Allah. Jadi orang aulia Allah itu bagaimana mereka dalam beribadah. Apa sih ibadah mereka itu? Qasad itu tujuan hati mereka. Yang dituntut mereka itu apa? Nah, kita bisa memahami antara mereka dan diri kita. Minallahi ta'ala adalah as-sidqu bil ubudiyah. Tujuan orang arifin itu ialah mereka ingin lurus-lurus saja beribadah itu. Lurus artinya istiqomah, tetap pendirian mereka beribadah. Wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Qiyam, tegak hati mereka istiqomah hanya kepada Allah. Jadi qasad mereka itu hanya ingin tetap meluruskan hati mereka, tawajuh mereka kepada Allah, istiqomah dengan tujuan mereka itu. Kalau kebanyakan kita orang awam beribadah itu ingin mendapatkan surga, ya lebih lah. Nah itu orang awam. Kalau munafik lain lagi. Munafik dia beribadah untuk mendapatkan keredaan manusia. Itu orang munafik. Orang awam untuk mendapatkan surga. Para aulia Allah, dia beribadah itu tidak lain hanya untuk istiqomah lurus. Apa yang seharusnya daripada beribadah itu, itulah yang mereka lakukan. Nah enak sekali kalau ini bahasanya. Jadi kalau kita ingin berada di makom aulia, meskipun kita masih belum aulia, belum aulia kita ini belum misalnya, tapi qasad kita sudah sama dengan mereka. Qasad itu artinya tujuan hati kita. Jadi bila beribadah tuh Allah lillahi ta'ala itu, karena Allah itu maknanya kemarin tingkat awam karena Allah. Iyalah, biasanya orang awam diembeli dengan surga. Lillahi ta'alanya kita mengerjakannya karena Allah, kawas dah.
Artinya kita mengerjakan ini semata-mata anugerah Allah. 3, nih khawas, sudah khawas, nah nih naik lagi ke khawasul khawas. Kita beribadah ini lurus sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak ada lagi. Yang ada itu adalah gambaran, taswir, gambaran, tergambar, tercitra, terpancar, termakna. Allah itu maha terpuji. Berarti Allah memuji dirinya sendiri? Tidak. Allah itu sudah maha terpuji. Tidak lagi dia perlu memuji dirinya. Allah sudah maha terpuji. Lalu apa? Kita hanya membuktikan, menggambarkan betapa Allah itu maha terpuji, maha agung. Semata-mata itu saja. Jadi tidak ada lagi kebanggaan bagi diri kita. Kalau bahasa lainnya, yang sholat itu tidak lain adalah gambaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabdi kepada Allah. Nah itu bahasa, kalau kita bahasa di bahasa Nur Muhammad, yalah, bahasa sunnah, bahasa kenabian atau bahasa nubuah, semata-mata gambaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergambar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran kita adalah situ 0 kilometer peran kita, ya lah. Nah, jadi apa yang dibanggakan? Nggak ada bangga kita, tapi kita dapat menikmati sebagai orang tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki oleh apa-apa. Nah, itu aulia Allah tuh, bila konsepnya kayak itu, bila tujuannya seperti itu. Kita lihat tafsirnya. A'la man matlubu ghairihim sawa'un kanat abidan au jahidan au aliman lima li'anna matlubahum innama huwa as-sidqu fil ubudiyah. Ini lebih tinggi dari sekedar pemahaman orang-orang abid biasa, orang-orang yang suka beribadah untuk mendapatkan surga, au jahidan, atau orang yang sudah bersungguh-sungguh beribadah, atau orang alim sekalipun biasanya masih mengharapkan masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang arif tidak terpikir lagi masuk surga. Surga itu tidak ada apa-apanya. Surga itu biasa saja kalau dia tidak bersama dengan Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini anunya hati mereka. Jadi kalau melihat ada perhiasan, permata, ada batu-batu, banyak batu-batu. Di antara batu itu ada intan, maka si orang arif itu memilih intan aja nya, yang batu lain diambilnya lah. Nah. Tapi karena orang lain melihat batu-batu tuh cari-carinya batu merah, batu kuning, batu apa lagi macam-macam carinya, karena ia tidak tahu dengan intan. Tapi orang yang sudah pintar mengerti yang diambilnya adalah intan. Setelah dapat intan, diambilnya lagi batu yang lain. Tidak lagi diambilnya lah. Kenapa tidak diambilnya? Karena dia sudah dapat intan. Itu apa? Intan itu ialah bersama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah kayak Pak, bahkan surga yang dijanjikan pun baginya tidak berarti apa-apa baginya. Apa yang diinginkannya? Bersama dengan Allah, bersama dengan baginda Rasulullah. Subhanallah. Ini kalau kita orang Banjar menyebut Rasulullah itu baginda Rasulullah. Kalau orang Jawa menyebut Rasulullah itu apa namanya ya? Kanjeng. Nah bagus, orang Jawa tuh bagus juga hatinya. Orang apa? Kalau orang Jawa biasanya kanjeng lah, kanjeng Nabi. Kalau kita di sini baginda Rasulullah, orang Melayu banyak. Sama mungkin dengan Sumatera, Malaysia. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini permata agama. Subhanallah. Ini penting sekali memahami ini. Bahwa adabuha, itulah yang disebut dengan adabnya.
wa taqallaqu bi akhlaqiha wal qiyam bi huquqillahi fiha, maka tidak ada lagi akhlaknya kecuali dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Allah itu bagaimana? Akhlak Allah itu misalnya begini. Orang yang disebut dengan berakhlak Allah. Misalnya Allah itu Rahman, Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana si hamba ini mengaplikasikan hidupnya dengan kasih sayang Allah? Ketika dia sayang dan kasih kepada manusia, lalu dipuji manusia, wah terima kasih benar engkau ini baik. Misalnya ada orang baik dengan Habib, ujar Habib, terima kasih baik benar ikam dengan akulah. Mudah-mudahan Allah memberikan surga dan sebagainya. Amin katanya. Tetapi dia di hatinya, kalau orang munafik atau orang awam, wah bangga hatinya. Kalau dia Pak, kalau dia di hatinya terasa apa? Semua kebaikan yang kulakukan semata-mata Rahman Rahim Allah. Itu namanya akhlak Allah. Makanya baginda Rasulullah SAW disebut oleh Sayyidatina Aisyah, ujar Sidin, Rasulullah akhlaquhu akhlaqullah. Akhlaknya baginda Rasulullah itu adalah akhlak Allah. Itu salah satunya. Nah, kalau kita kasih sayang juga dengan orang, tapi pingin minta puji. Kalau bahasa sekarang, minta sanding, minta kebetulan pas orang banyak, loh, gue pindah kayak sayang dengan Habib noh. Tapi waktu di jalanan, Habib ya sorang-sorang jan. Ya kalau ya lah Habib. Kata Habib, tuan guru kayak itu juga, mbak sudah di depan orang lalu cium tangan Sidin juga ya lah. Pas di jalan Sidin, hati-hati jar, Sidin lewat jar. Jangan diherani jar. Ya. Jangan ditegur ya. Nah, ya kalau berarti akhlaknya berbeda beda di suatu tempat dan keadaan. Nah, ini yang menjadi problematika akhlak kita. Makanya akhlak Allah itu berarti sifat-sifat Allah diberlakukannya dalam hidup. Apa yang bisa pada kehambaan. Contoh sifat pada akhirnya kalau di dalam kitab, misalnya kita ambil kitab Kanjul Ma'rifah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka kata beliau, ada sifat-sifat Allah harus kita satukan dengan sifat-sifat Allah itu. Bagaimana itu? La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah itu la maujuda illallah, tidak ada maujud kecuali Allah, illa sami'ahu, kecuali pendengarannya pendengaran Allah, basyarahu illa basyarallah, tidak ada melihatnya kecuali melihat Allah. Nah, itu kitab Kanjul Ma'rifah tuh. Jadi ketika kita melihat mata, kita melihat mata, semua ini semata-mata kita bisa melihat ini semata-mata karena Allah. Nah, orang itu panah kata beliau. Itulah akhlak sifat Allah pada diri insan. Tapi kalau Allah itu bako, nah kita tidak bisa. Kita justru aplikasinya adalah panah. Aplikasinya karena Allah itu bako kekal, kita adalah panah. Nah, itu aplikasinya. Tapi sami'un, basirun, apalagi alimun, tidak ada alim kecuali alim hanya Allah. Qadirun, kuasa, tidak ada yang kuasa kecuali kuasa Allah. Nah, itu dalam kitab Kanjul Ma'rifah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu cara metode beliau. Metode Syekh Abdul Qadir Jailani lebih luas lagi, diberinci bermacam ragam. Nah, metode silahkan aja memahami metode itu, paling mudah. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak sekali metodenya, supaya mencakup semua kita, sehingga kita kalau tidak mengerti sama sekali dengan Syekh Abdul Qadir terlalu benar kayak itu. Nah, Syekh Ibnu Athaillah hari ini mengisahkan tentang qasad hati manusia, tujuan hati manusia dalam dia mengabdi kepada Allah. Cukup beginilah telah kita lihat dalam kitab Iqazul Himam. Jalannya sedikit lah kitab Iqazul Himam. Serba sedikit lah, tapi yang pentingnya. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda,
Abdud dinar wa dirham. Hamba dinar, hamba dirham. Bahasa kita sekarang nih BP, hamba duit. Oh, hamba duit. Tahu ya hamba duit. Wal khamisah ija a'ta ridho wa ija lam yu'ti saqata. Hamba dinar itu ialah hamba duit, bila dia diberi Allah, dia pun ridho kepada Allah. Tapi bila dia tidak diberi oleh Allah saqata, dia marah kepada Allah, dia mengeluh kepada Allah, dia menggibah Allah. Kenapa Allah ini, kenapa Allah ini, kenapa ini. Nah, berarti dia masih belum pana dirinya dengan Allah, hatinya tidak lurus kepada Allah. Berarti dia beribadah itu masih ada kepentingan. Jadi soal beribadah jangan dihubungkan dengan yang lain, jangan dihubungkan dengan rezeki, jangan dihubungkan dengan apalagi dengan urusan-urusan dunia, urusan akhirat dan urusan dunia. Kalau istilah bahasa Syekh, tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Illahu, kecuali Allah. Itu bahasa Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau bahasa Ibnu Athaillah tadi itu iyalah sama, mirip nih. Kosot hatinya itu tidak tahu. Soal rezeki apa? Kita sempit dan sebagainya. Itu urusan lain lagi. Itu ada ulang babnya nanti. Kita berdoa kepada Allah nanti setelah ini sedikit lagi. Nah, fa ija talabal abdu, apabila hamba menuntut kepada siapa? Min maulahu ma huwa talibuhu minhu min istiqamati zahirah binhu di ila kamali ta'ati wal hazni ala masalafa minal ghafilat. Apabila seorang hamba itu menuntut kepada Tuhannya, ma huwa talabu, haruslah si hamba itu berpikir apa yang seharusnya dituntut kepada Tuhannya. Maka tuntutan yang terbaik itu, kata Syekh Ajibah dalam tafsir menafsirkan maksud daripada perkataan Syekh Ibnu Athaillah, istiqomah johir. Istiqamah johir dan batinnya ialah ingin supaya dianggap Allah benar ibadahnya, supaya dianggap Allah benar ibadahnya, supaya dianggap Allah lurus-lurus saja, tidak ada kepentingan lain kecuali fokusnya hanya kepada Allah, untuk menjadi abdi Allah. Untuk menjadi abdi Allah aja, itu aja tugasnya, selesai. Binuhu di ila kamali ta'ati, sehingga terciptalah pada dirinya kesempurnaan dia beribadah, ingin beribadah. Wal haznu, dan dia menjadi rasa sedih timbul di hatinya, ala masalah paminal ghafilat, apabila dia lalai daripada beribadah kepada Allah. Nah, sedihnya bila dia merasa, bila dia lalai kepada Allah. Iyalah, kalau kita tutupi lalai kita. Kalau dia sedih, dia pada saat lalai. Kalau kebanyakan manusia sedih pada saat tidak diberi oleh manusia, sedih timbul. Pernah lah merasa sedih lah. Nah, yang paling bagus sedih itu adalah sedih pada saat merasakan ada lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baik. Pak Lui sedih juga, bisa juga sedih Pak Lui. Ada kisah Pak Lui, nah, dikit lah Pak Lui lah, ngerami kitab hikam. Ada kisah Pak Lui. Pak Lui ini Bipai bulik dari Alabiu Bipai, datang di Pal 6 nih. Pak Lui, duduk aja pagi naik taksi, datang di Pal 6 di kilometer 6. Duduk aja situ, makan nasi, macam-macamnya itu, nasi pundut, apa nih? Nasi kuning, macam-macamnya, lamang dimakannya panas sampai meriga-riga Pak Loy. Tahu ya meriga apa tak? Jari. Dah mbak itu sudah bedungkung pulang BP duduk, tahu lo bedungkung pian? Bedungkung tuh apa di warung? Hah? Apa Beb? Jongkok, makan sampai jongkok. Kalinya pas mbak sudah makan tuh bisa hendak membayari, nah mana aja sandalku aja, kenapa aja cil, sandal reda. Sedih Pak Loy, sandal hilang ya Pak di Pal 6, sedih. Lalu apa jar Pak Loy, dasar orang Banjaran aja Pak Loy, maling semuanya di sini aja Pak Loy. Nah,
Orang Banjar pada kan maling, Beb. Berani benar, sebanjaran kan. Aneh memfitnah orang Banjar semuanya maling. Baru aku duduk, akunya nyata ada di sini, cilain aja. Hilang sandal ulun. Wah. Kadang dulu Acil, lihat ya Acil, kikih Acil di bawah. Sekalinya sandalnya tertutup pundut nasi, pundut lamang. Ninya najar si Dian ya Acil itu sandal kami. Oh iya aja. Nah, ayo sedih kita sedih apa? Hilang harta. Yang lebih hilang harta kita sedih. Tapi orang-orang yang lurus hatinya kepada Allah, sedihlah dia bila dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا